Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 hari ini akan belajar tentang transformasi ya. Transformasi itu artinya perubahan secara geometri. Jadi ada 4 bagian yang akan kita pelajari tentang transformasi. Bagian pertama namanya refleksi atau pencerminan. Jadi dalam koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada garis yang miring ke kanan seperti ini. Ini namanya garis X sama dengan Y. Dan ada garis yang miring ke kiri, ini namanya garis Y sama dengan min X. Seandainya kita punya titik, suatu titik, misalnya kita punya titik di sini, titik A namanya. Ini kan secara koordinat ini 3,2. Nah, seandainya titik ini mau kita cerminkan, yang jadi cermin adalah sumbu X. Ini cerminnya ya. Jadi kalau bendanya di sini, cerminnya di sini, maka bayangannya akan ada di sini. Ini bayangan titik A kalau cerminnya sumbu X. Kita lihat titiknya menjadi 3,-2. Jadi kalau kita catat ya, yang tadinya titiknya X, Y 3,2 menjadi 3,-2. Yang tadinya X, Y, X-nya tidak berubah. Lalu Y-nya yang tadinya 2 berubah jadi -2. Gitu. Nah, seandainya titik tadi 3,2 tadi kita cerminkan, tapi cerminnya adalah sumbu Y, ini yang jadi cerminnya, maka bayangannya kan kira-kira, kenapa Bu I bilang kira-kira, karena ini gambarnya tidak memakai penggaris dan kertas grafik yang benar. Nah, kira-kira di sini kan bayangannya kalau cerminnya adalah sumbu Y. Maka ini adalah bayangan titik A terhadap sumbu Y. Kita lihat titiknya menjadi -3,2. Ya. Yang tadinya 3 menjadi -3, yang tadinya 2 tidak berubah. Maka kalau yang menjadi cermin adalah sumbu Y, rumusnya menjadi Y-nya tidak berubah, X-nya menjadi min. Y-nya tidak berubah, tapi X-nya berubah tanda. Ya. Nah, titik ini tidak hanya bisa dicerminkan terhadap garis. Bisa saja dia dicerminkan terhadap suatu titik, misalnya titik pusat ini. Ini kan titik pusat 0,0. Dia dicerminkan terhadap titik ini. Jadi kita ukur jaraknya dia, kalau mau ke titik ini, dia kan turun 2 kali, lalu melangkah 3 kali. Maka bayangannya akan ke sini 3 kali dan ke bawah 2 kali. Maka di sini akan ada bayangannya. Ini adalah bayangan A terhadap titik pusat. Kamu perhatikan titiknya menjadi -3, -2. Jadi yang tadinya 3,2 menjadi -3,-2. Yang tadinya X, Y menjadi -X, -Y. Nah, sekarang yang ini yang menjadi cermin, garis X sama dengan Y. Titik ini di sini. Kalau dia bercermin ke sini, maka bayangannya kira-kira akan di mana? Ya. Jadi bayangannya kira-kira di sinilah kira-kira bayangannya. Kira-kira di sini bayangannya, yaitu titiknya menjadi yang tadinya 3,2 menjadi 2,3. Jadi yang tadinya 3,2 menjadi 2,3. Kita balik, yang tadinya X, Y menjadi Y, X. Nah, sekarang bayangannya terhadap cermin yang ini. Kita lihat nih, perhatikan ya, cara membuat bayangannya tuh gini. Kita ukur jaraknya ke cermin. Dari sini ke sini berapa, kita tarik ke sini. Jadi dari sini ke sini berapa senti, kita tarik ke sini. Kira-kira disitulah bayangannya. Yaitu titiknya menjadi -2, -3. Jadi yang tadinya X, Y menjadi -Y, -X. Nah, seandainya ada garis lain, misalnya ini titik kita ya, yang awal. Misalnya kita punya titik di garis di sini misalnya.
Misalnya ini cerminnya. Garis ini adalah garis X sama dengan 1. Karena setiap titik di garis ini nilai X-nya adalah 1. Nah, titik kita kalau dicerminkan terhadap ini, maka bayangannya akan di sini letaknya. Terhadap garis X sama dengan 1. Atau bisa juga dicerminkan terhadap garis lain, misalnya garis Y. Di sini garisnya misalnya. Garis Y sama dengan -1, maka bayangan dia akan di sini. Nah, titik-titik itu bisa kita cari. Tetapi secara rumus, maka akan kita dapatkan kalau garis X sama dengan H, maka X-nya berubah menjadi 2H min X dan Y-nya tidak berubah. Tetapi kalau misalnya terhadap garis Y sama dengan -1 atau Y sama dengan berapa, X-nya yang tidak berubah, Y-nya yang berubah. Nah, kalau terhadap suatu titik, X-nya kita ubah menjadi 2 kali A min X, 2 kali B min Y. Nah, ini menjadi rumus. Sehingga kalau ada soal seperti ini, kita tinggal pakai rumusnya aja. Tidak perlu lagi digambar seperti ini. Ya, misalnya ada titik min 4,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Kita lihat aja, X-nya menjadi X, min Y. Sehingga X-nya tidak berubah, tapi Y-nya berubah tanda. Yang tadinya positif menjadi negatif. Yang tercerminkan terhadap sumbu Y, rumusnya lihat, X-nya berubah jadi min, Y-nya tidak berubah. Y-nya tidak berubah ya, tetap -8. Tapi yang tadinya -7 berubah tanda jadi positif. Kalau terhadap titik pusat, kedua tandanya yang tadinya X, Y menjadi min X, min Y. Jadi berubah tanda dua-duanya, yang tadinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Terhadap garis X sama dengan Y, tinggal dibalik, yang tadinya X, Y menjadi Y, X. Berarti yang ini min 10,5, tinggal dibalik. Tapi kalau terhadap garis Y sama dengan min X, kita lihat rumusnya. Ini X sama dengan min Y sama ya dengan Y sama dengan min X. X, Y menjadi Y, X dan berubah tanda. Jadi X-nya jadi berubah tanda dan dibalik. Seperti ini. Nah, sekarang garis X sama dengan 3. Kalau garis X sama dengan 3, Y-nya tidak berubah ya, Y-nya tetap min 12. Kita lihat X-nya, nomor 6 ya. X bayangannya rumusnya adalah 2 kali H min X. H ini adalah garis X ini. X sama dengan 3, berarti H-nya dikali 3. X-nya berapa tadi? X-nya 5. 2 kali 3 dikurang 5. Berarti bayangannya menjadi 1. Di sini 1. Nah, nomor 7. Pada garis Y sama dengan min 4, X-nya tidak berubah. X-nya tetap min 11. Kita lihat Y-nya jadi berapa? Nomor 7 ya. Y-nya menjadi 2 kali K min Y. 2 kali K-nya ini cerminnya tadi min 4 dikurang titik Y asalnya min 3. Ini min dari rumus, ini min dari soal ya. Minus 8 min ketemu min minus 5. Jadi ini berubah jadi minus 5. Nah, nomor 8. X-nya yang kita cari bayangannya. Rumusnya tadi apa nih? 2A min X. 2 kali A, ini A-nya ya. 2 kali A min X. 6 diambil 7. Min 1. Jadi X-nya berubah jadi min 1. Y aksennya menjadi 2. Lihat rumusnya ya. Nih. 2 kali B min Y. 2 kali B-nya 5. Min Y-nya min 2. 10 min ketemu min jadi 12. Maka ini titiknya menjadi 12. Ya, jadi kalian bisa mengerjakannya menggunakan rumus dan menggambarkannya dengan sumbu koordinat dengan buku kotak-kotak. Selamat mengerjakan.